Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuyaimah dengan NIM 192050159 dari kelas KPIB 2019. Di sini saya akan menganalisis pidato dari Ustadz Khalid Basalamah, apakah di dalam pidatonya sesuai dengan prinsip dalam komunikasi Islam atau tidak. Baiklah, kita langsung saja dengan melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk bisanya kita hadir bersama-sama di majelis ilmu ini, yang semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita, dan semoga dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengisi hidup kita dengan umur yang tersisa diikuti dengan ilmu dan juga amal-amal saleh. Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup, dan tentu ini sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya, dan kita berharap juga dibalas oleh Allah seperti yang sudah dijanjikan, yaitu 1 kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Seperti yang kita lihat pada bagian ini, Ustadz Khalid telah menggunakan prinsip komunikasi Islam, yaitu mengucapkan salam dan berkata dengan lemah lembut, yang sesuai dengan audiens atau komunikannya. Maka beliau mengucapkan salam secara formal dan berkata lemah lembut kepada komunikannya. Kita berikan judul, bab larangan mengikuti prasangka yang salah atau keliru. Di sini penulis mengangkat dalil seperti biasa, saya akan bacakan dulu baru insya Allah kita rincikan. Semoga Allah berkahi. Yang diangkat pertama adalah surah An-Nur oleh penulis, ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang kalian tidak ketahui. Atau kalian mengucapkan atau kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit juga atau sedikit pun, dan kalian menganggapnya sesuatu yang ringan saja padahal dia besar di sisi Allah. Selanjutnya, beliau menggunakan prinsip yaitu menyebutkan hal yang baik kepada komunikan dengan memberikan sebuah dalil tentang larangan mengikuti prasangka yang salah. Ummul Mukminin, ibunda terhormat Aisyah radhiyallahu anha, berzina dengan sahabat yang mulia Safwan, yang sudah pernah kita ceritakan masalah itu tentunya, di mana ini berita bohong, gitu kan. Tetapi disayangkan pada saat itu banyak di antara muslimin bahkan menjadi berita yang hot news waktu itu di Madinah. Saya pakai istilah ini karena di Indonesia sudah biasa pakai ini, bukan karena mau dianggap bisa bahasa Inggris ya. Jadi betul-betul pada saat itu berita itu dijadikan sebagai bahan pembicaraan sebulan, tidak berhenti, gitu kan. Dan yang uniknya, orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW ikut-ikutan membenarkan. Mereka berkata dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi subhanallah, orang kemakan berita itu. Dan kebanyakan orang tidak memastikan. Begitu ada gosip tersebar, prasangka-prasangka, langsung saja diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an ini membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan, dan ini akan ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Makanya Allah bilang, ingatlah, maksudnya pelajari itu. Kita yang tidak hadir pada saat itu pelajari, renungi itu yang pernah terjadi, jangan terulang lagi. Allah bilang, di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit juga, kalian tidak lihat itu. Maka teman-teman, kalau ada informasi yang sampai kepada kita, yang kita lakukan beberapa hal. Yang pertama sekali, tanya dulu, ini ada hubungannya sama saya enggak? Enggak ada hubungannya sama antum, anggap tidak dengar. Cukup ingkar mungkar, ya Allah perbaiki, ya Allah berikan hidayah. Kalau hubungan sama antum, nama antum dibawa-bawa, oke. Kalau enggak, jangan ikut-ikutan. Gak usah masuk ke zona orang lain. Masih banyak urusan kita yang harus kita selesaikan.
Kemudian setelah itu, kalaupun ada hubungan sama kita, tabayun. Cross check dulu. Cross check pun itu betul-betul mendengarkan informasi dan melihat bukti-bukti. Hati-hati teman-teman, tanggung jawabnya berat hari kiamat. Ingat sebagai penutup hadis Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudaranya di dunia ini, selesaikan segera. Sebelum datang hari kiamat, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Dan lagi negosiasi, kita kan di dunia ini, maafin saya enggak mau, kecuali kau bayar 1 juta, ini 1 juta. Masih bisa. Di dunia, di akhirat enggak ada. Enggak laku rupiah, dolar, euro, enggak laku. Emas, perak, enggak ada yang mau gitu. Kata para sahabat, apa di sana ya Rasulullah? Amal solehmu atau dosanya dia? Amal solehmu, sholatmu segala macam dibayar. Kalau masih kurang, dosanya kau tanggung. Dia zina, kau yang dihukum. Na'udzubillah. Untuk apa ini? Untuk apa? Gitu kan? Maka ini semua karena beranjak daripada prasangka. Allahu a'lam. Semoga Allah jaga kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau menggunakan prinsip yaitu menyesuaikan bahasa. Penyesuaian bahasa ini agar mudah dimengerti oleh para komunikan. Memberikan nasihat yang baik mengenai larangan mengikuti prasangka yang salah. Dan juga beliau mampu berdiskusi dengan komunikannya. Beliau juga mempertimbangkan pandangan orang lain dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih agar tidak terjadi kekeliruan pendapat atau pandangan. Dan yang terakhir, beliau berdoa kepada Allah agar para komunikannya terhindar dari prasangka yang buruk. Dapat kita simpulkan bahwa dalam pidatonya Ustadz Khalid telah memenuhi beberapa kriteria prinsip-prinsip dalam komunikasi Islam. Baiklah, sekian analisis dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.